A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin nabil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya pada tanggal 13 Maret tahun 2019, Ormas Ahlul Bait Indonesia telah melonsing dan mensosialisasikan buku Manifesto ABI yang berisikan dua bagian. Yang pertama terkait dengan keyakinan-keyakinan yang disebut dengan pandangan dunia, dan yang kedua terkait dengan keyakinan-keyakinan yang keseluruhannya disebut dengan paradigma. Secara sekilas, yang dimaksud dengan pandangan dunia atau worldview ABI adalah prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran yang sifatnya prinsipal, final, artinya tidak lagi interpretatif, bahkan merupakan titik temu dan konsensus antara para pengikut Ahlul Bait dan bahkan antara kaum muslimin seluruhnya, setidaknya dalam pokok-pokok permasalahannya, dan juga bersifat universal. Universal artinya dia berlaku umum dan selamanya, tidak dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Itu sekilas yang dimaksudkan dengan pandangan dunia. Sementara yang dimaksud dengan paradigma adalah keyakinan-keyakinan yang sifatnya terapan dari keyakinan-keyakinan pokok. Paradigma sifatnya interpretatif, artinya sesuatu yang diijtihadkan untuk difahami dan dimengerti, dan juga bersifat kontekstual, dia tidak bersifat universal, artinya tema-tema terkait dengan tempat tertentu dalam konteks waktu tertentu. Sebut saja umpamanya keyakinan atau pandangan tentang Pancasila, pandangan ABI tentang Pancasila, pandangan ABI tentang NKRI, pandangan ABI tentang pendirian negara Islam, dan beberapa tema lainnya. Berbeda dengan pandangan dunia yang seperti saya katakan sifatnya universal, tidak kontekstual dalam bentuk waktu tertentu, seperti keyakinan-keyakinan seputar Tuhan, seputar Nabi, dan seputar hari akhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya menjadi latar belakang dan sekaligus alasan kenapa dan untuk apa Ormas Ahlul Bait Indonesia meluncurkan manifesto. Ini menurut saya sesuatu yang perlu disampaikan dalam rangka menjadi semacam pengantar dari rangkaian video sosialisasi Manifesto ABI yang insya Allah dalam waktu dekat akan dirilis dan dipublikasikan oleh bagian kehumasan DPP Ahlul Bait Indonesia. Para pemirsa sekalian, banyak hal berkenaan dengan komunitas yang harus dikomunikasikan, baik kepada pihak-pihak di luar komunitas, apakah instansi-instansi pemerintah, ormas-ormas, LSM-LSM atau lainnya, atau bahkan kepada pihak internal itu sendiri. Kita tahu bahwa setiap komunitas memiliki bangunan keyakinannya sendiri, memiliki ideologinya sendiri, memiliki sejarahnya sendiri, memiliki konsep dan bangunan relasinya sendiri. Dan itu semua harus dipahami dan juga dipahamkan, artinya disosialisasikan dengan baik dan benar dan juga sistematis. Karena apabila hal-hal itu tidak tersampaikan secara baik, secara benar, maka dikhawatirkan akan ada semacam kesalahpahaman pihak luar terhadap komunitas. Begitu juga perlu disosialisasikan bahkan kepada internal komunitas. Kenapa yang demikian perlu? Dikarenakan jangan sampai di dalam komunitas muncul sebut saja jubir-jubir individual yang berbicara tentang banyak hal
berdasarkan persepsi pribadi dan kemudian disebarluaskan dengan terkadang mengabaikan apa yang seharusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan situasi dan kondisi yang mengelilingi. Para pemirsa sekalian, sebagai contoh saya katakan bahwa apabila di mata para penentu kebijakan di negeri ini, sebuah komunitas dianggap atau dipahami sebagai kelompok yang tidak meyakini nilai-nilai kebangsaan, atau tidak meyakini negara kesatuan, atau tidak meyakini prinsip-prinsip dalam berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, maka pemahaman salah seperti itu tentu akan mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat merugikan. Tidak hanya berupa kesalahpahaman, tetapi akan bisa berujung kepada proses disinformasi atau bahkan fitnah terhadap keyakinan-keyakinan sebuah komunitas. Begitu juga apabila di mata umat Islam sebuah komunitas dipahami atau dianggap sebagai mengusung keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Sebut saja umpamanya memiliki keyakinan tentang Al-Quran yang berbeda dari Al-Quran yang ada, atau meyakini hal-hal yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang sudah diterima oleh kaum muslimin, tentu pandangan seperti itu juga akan menimbulkan kerugian-kerugian yang besar terhadap keyakinan sebuah komunitas. Nah, selain manifesto, perlu diketahui bahwasanya Ormas Ahlul Bait Indonesia juga telah mempublikasikan beberapa buku, diantaranya yang disebut dengan buku putih dan juga buku SMS, Syiah menurut Syiah. Berbeda dengan manifesto, kedua buku tersebut, buku putih dan buku SMS, berbicara tentang pandangan-pandangan komunitas yang terhimpun dalam organisasi ABI berkenaan dengan tema-tema sejarah masa lalu dan beberapa tema keyakinan dan bahkan tuntunan-tuntunan praktis Islam dalam konteks apa yang mungkin biasanya menjadi bahan kontroversi dan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Nah, dengan mempublikasikan manifesto, Ormas Ahlul Bait Indonesia pada hakikatnya berharap bahwa dengan hadirnya dokumen resmi organisasi yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan resmi organisasi berkenaan dengan banyak tema keyakinan, apakah yang menyangkut pandangan dunia atau paradigma, ABI sungguh berharap bahwa ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang menyalahpahami atau pihak-pihak yang mencoba memahami keyakinan-keyakinan komunitas ini berdasarkan persepsi pribadi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian melakukan atribusi atau penisbatan hal-hal yang di luar apa yang dinyatakan oleh komunitas itu sendiri. Dengan menerbitkan manifesto, ABI juga berharap bahwa ormas ini telah turut andil di dalam membangun platform dialog antara berbagai tata keyakinan dan tata nilai yang ada dan berkembang di negara Republik Indonesia, khususnya dialog antara dan intra penganut agama, di mana semua pihak bisa menyatakan keyakinannya secara transparan dan apa adanya. Saya ucapkan selamat kepada semua untuk bisa mengikuti rangkaian sosialisasi manifesto ABI yang akan dikemas dalam bentuk serial video yang akan segera dipublikasikan. Salam persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.